Modiar, FIFA akhirnya marah besar pada AFC dan Malaysia. Proud people, I will not help you, I will do it together with you, we'll do it all together. We will build a new stadium in Beirut, 20-30,000 capacity, but brand new, state-of-the-art, projected into the future, which is a symbol for a Lebanese country that wants to have a bright future. We are giving. Drama terbesar sepak bola Asia akhirnya pecah di tengah terang. Federasi Uzbekistan membongkar fakta memalukan. Mereka diajak Malaysia untuk memboikot FIFA Series tanpa alasan jelas, tanpa logika, tanpa profesionalisme. Pengakuan itu membuat FIFA murka dan langsung menyorot AFC yang dinilai gagal membina anggotanya. Bahkan terkesan membiarkan Malaysia bermain politik belakang layar. Dunia internasional pun geleng-geleng kepala. Ketika negara lain bekerja keras membangun sepak bola, Malaysia malah sibuk menarik negara lain ke dalam drama mereka. Kini boroknya terbuka, FIFA tak tinggal diam, Uzbekistan menolak mentah-mentah, dan AFC ikut terseret dalam badai kritik. Ini bukan lagi isu kecil, ini skandal yang menyangkut wibawa Asia. Dan semuanya berawal dari satu pertanyaan, kenapa Malaysia selalu jadi sumber masalah? Ketika Uzbekistan, negara yang biasanya kalem, adem, profesional, dan anti ribut, tiba-tiba buka suara. Bukannya sekadar komentar biasa, tapi komentar yang membuat seluruh kawasan Asia Tenggara melongo. Komentar yang kalau dibuat judul clickbait, kira-kira begini, Uzbeks, kami dihasut untuk boikot FIFA Series, tolak, untuk apa kami ikut drama? Boom! Seisi Asia langsung heboh. Ini seperti pemain timnas yang biasanya pendiam, lalu dalam konferensi pers, dia tiba-tiba berkata, maaf, saya cuma mau bilang, ada yang ngajak ribut, tapi kami nggak tertarik. Sontak dunia menengok, Uzbekistan membeberkan sesuatu yang selama ini dibisikkan diam-diam. Ada pihak yang mengajak mereka memboikot FIFA Series. Ajakan yang disampaikan seolah halus, seolah elegan, seolah punya dasar, tapi ya, kamu tahu bagaimana akhirnya. Ditolak mentah-mentah, ditolak langsung, ditolak tanpa basa-basi. Kalimat mereka tegas, jujur, dan sangat Uzbek. Untuk apa kami boikot turnamen yang jelas-jelas menguntungkan kami? Hening, sunyi, dan tiba-tiba seluruh drama yang selama ini ditutupi di balik pintu terungkap di depan publik. Uzbekistan tidak menyebut nama negara lain itu secara eksplisit, tapi publik Asia tidak bodoh. Semua sudah bisa menebak, semua sudah melihat pola, retorika, dan nada protes yang bulan-bulan ini tidak pernah berhenti muncul dari satu titik yang sama. Dan ketika potongan puzzle disatukan, ya jelas sekali arahnya. Di tengah kegaduhan Asia, FIFA Series sebenarnya sedang melaju. Turnamen baru ini memang penuh gebrakan. Negara-negara yang biasanya tak punya kesempatan melawan tim kuat kini bisa tampil, unjuk gigi, dan memperbaiki ranking mereka. Uzbekistan salah satu yang paling diuntungkan. Indonesia juga, Australia jelas, Singapura senang, Kazakhstan tidak masalah. Semua memanfaatkan kesempatan, semua bekerja, semua fokus, kecuali satu. Satu yang sibuk mencari alasan, satu yang sibuk bilang, ini tidak adil bro. Kenapa bukan kami? Kenapa bukan stadion kami? Kenapa bukan federasi kami? Padahal jawaban FIFA sederhana. Karena kami punya standar, bukan sekadar perasaan. Dan FIFA tentu tidak mau membiarkan standar internasional digrogoti oleh drama regional. Inilah inti ketegangan. Indonesia maju cepat menggelar FIFA Matchday dengan stadion penuh, mendapat 2 penugasan besar, dipuji FIFA karena atmosfer luar biasa, manajemen membaik, dan ranking merangkak naik. Uzbekistan stabil berbenah stadion, membentuk generasi emas, punya tim yang selalu konsisten di laga internasional. Australia jelas mereka sudah kelas dunia sejak lama, profesional, terstruktur. Singapura pun meski kecil, tetapi organisasinya disiplin, tertata, dan tidak banyak drama. Dan Malaysia, federasinya masih sibuk memprotes, masih sibuk menyalahkan pihak luar, masih sibuk membangun narasi ketidakadilan. Padahal stadion utama saja masih menjadi bahan tertawaan se-Asia. Rumputnya terkenal lebih lembek daripada niat pembenahan federasi mereka. Drainasenya sering tidak sanggup menahan hujan standar Asia Tenggara. Tetapi anehnya, mereka tetap merasa punya posisi moral untuk mengajukan protes dan mempengaruhi federasi lain.
Ketika Uzbekistan mengungkap bahwa ada negara yang mencoba mengajak mereka menarik diri dari FIFA Series, publik Asia langsung panas. Tapi yang lebih panas adalah jawaban Uzbekistan itu sendiri. Dengan gaya blak-blakan yang biasanya hanya muncul dari supporter garis keras, Federasi Uzbekistan justru menunjukkan ketegasan yang lebih dewasa dari para penghasut itu. Mereka bilang, kami tidak paham tujuan mereka apa. Tarik nafas. Baca pelan-pelan. Kalimat ini saja sudah mengandung 3 tamparan. Tegas. Kami tidak ikut. Ketus. Ajakan kalian itu tidak masuk akal. Sindiran. Tujuan kalian saja tidak jelas. Federasi negara besar tidak ingin ditarik ke dalam konflik kecil. Mereka punya turnamen yang harus dihadapi, ranking yang harus diperbaiki, target yang lebih besar dari sekadar drama regional. Sedangkan ajakan itu, ya, lebih mirip keluhan ketimbang argumen. Selama berbulan-bulan Malaysia memosisikan dirinya sebagai korban keputusan FIFA, korban diskriminasi, korban ketidakadilan, korban dunia. Tetapi ketika Uzbekistan membuka suara, narasi itu langsung runtuh. Tiba-tiba publik sadar, tunggu, ini bukan korban, ini aktor utamanya. Karena tidak mungkin kamu merasa dizalimi sambil mengajak orang lain memboikot sesuatu. Tidak mungkin kamu bilang ingin keadilan sambil mempengaruhi federasi lain demi menggagalkan agenda internasional. Tidak mungkin kamu mengaku ingin profesional, tapi tidak membenahi apapun di rumah sendiri. Disinilah letak ironi terbesar. Drama ini sebenarnya semakin memanas karena satu faktor, AFC terlihat tidak mampu mengendalikan situasi. Ketika satu anggotanya sibuk menciptakan isu, AFC hanya menonton. Ketika negara lain bekerja, AFC hanya diam. Ketika ada upaya provokasi, AFC kembali tak bersuara. Ini membuat AFC terlihat tidak tegas, tidak objektif, tidak berwibawa, dan terlalu pasif menghadapi anggota yang kebiasaan bikin drama. Padahal AFC seharusnya menjadi stabilisator, bukan penonton pasif. Namun apa daya, ketika salah satu anggotanya terus menebar isu, AFC tidak berbuat apa-apa. Akibatnya, federasi lain merasa harus bersuara sendiri, termasuk Uzbekistan. Ini poin penting, Asia hari ini sudah berubah. Dulu, ketika satu negara berteriak, yang lain mungkin ikut. Hari ini, tidak lagi. Sekarang, dunia sepak bola Asia sudah disibukkan oleh target besar. Uzbekistan mengejar dominasi Asia Tengah, Indonesia sedang bangkit, Australia mengejar tiket turnamen besar, Singapura berbenah diam-diam, Kazakhstan ingin membuktikan diri, Jepang dan Korea fokus di level dunia. Dalam ekosistem sebesar ini, tidak ada waktu untuk ikut permainan kecil yang lahir dari frustrasi internal sebuah federasi. Federasi lain tidak ingin namanya rusak hanya untuk drama yang tidak ada urgensinya. 8. FIFA tetap melaju. Tidak bergeming, tidak terpengaruh, tidak terguncang. Malaysia boleh ribut. FC boleh diam. Tapi FIFA tetap melaju seperti kapal besar yang tidak peduli dengan ombak kecil. FIFA tahu negara mana yang siap. FIFA tahu negara mana yang bekerja. FIFA tahu mana yang cuma sibuk drama. Dan FIFA memilih berdasarkan kapasitas, bukan narasi emosional. Itulah sebabnya Indonesia, Uzbekistan, Australia, Kazakhstan, Singapura dipilih. Bukan karena politik, bukan karena favoritisme, tapi karena standar. Ini yang sering tidak dipahami oleh mereka yang lebih sering ingin posisi berdasarkan klaim moral, bukan prestasi nyata. 9. Dan akhirnya, Malaysia makin terpojok oleh dramanya sendiri. Begitu Uzbekistan buka suara, semua menjadi jelas. Drama yang selama ini mencoba dibungkus rapi, akhirnya terbuka. Bukan FIFA yang salah, bukan negara lain yang memusuhi, bukan sistem yang bias. Masalah utamanya ada pada federasi yang tidak siap, federasi yang tidak realistis, federasi yang menolak bercermin, federasi yang terlalu sibuk membuat drama daripada membangun prestasi. Dan sekarang, setelah hasutan itu terbongkar, akhirnya Malaysia justru menjadi sasaran netizen se-Asia. Ucapan Uzbekistan sangat tepat. Kami tetap ikut, kami tidak paham tujuan mereka. Ringkas, telak, dan menyakitkan. Malaysia bukan korban, Malaysia adalah aktor utama drama. AFC tidak tegas, AFC membiarkan. AFC kehilangan wibawa, FIFA tetap kuat,
Indonesia maju, Uzbekistan tegas, Australia profesional, Singapura fokus. Sementara Malaysia masih sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Pertanyaan besarnya sekarang, berapa lama lagi mereka akan terus begini sebelum dunia sepak bola Asia benar-benar meninggalkan mereka? Gegernya pengakuan Uzbekistan itu ibarat suara klakson keras di tengah jalan sepi. Semua yang sebelumnya pura-pura tidak dengar mendadak menoleh. Semua mata tiba-tiba terbuka lebar. Semua orang yang selama ini ragu, sekarang yakin ada sesuatu yang busuk di balik gerakan memprotes FIFA Series itu. Dan yang membuatnya lebih memalukan lagi adalah bisikan itu ditolak bukan oleh negara kecil yang bisa diremehkan, tapi oleh Uzbekistan, negara yang secara sepak bola jauh lebih matang, stabil, dan tegas. Ini bukan negara yang gampang dipengaruhi. Ini bukan federasi yang butuh sensasi. Uzbekistan ini adalah negara yang kalau marah cukup berkata satu kalimat, "Kami tidak tertarik ikut drama kalian." Boom. Kata-kata sesederhana itu bisa mengempiskan ego yang terlalu lama mengembang tanpa prestasi. Ada satu pola yang jadi sorotan Asia. Uzbekistan tidak ngotot jadi tuan rumah. Mereka realistis dan fokus pada apa yang bisa mereka kontrol. Performa tim, perbaikan federasi, dan konsistensi. Australia bahkan tidak peduli dengan drama. Mereka punya urusan lebih besar, menyiapkan generasi baru pasca Piala Dunia. Singapura tahu kapasitas diri. Mereka punya stadion oke, manajemen tertib, dan tidak punya kebiasaan bikin isu. Indonesia sedang bangkit dengan luar biasa. Sepak bolanya meningkat, fasilitasnya naik level, supporter jadi magnet global. Semua negara ini bergerak maju, dan di antara mereka ada satu negara yang justru bergerak mundur sambil teriak-teriak merasa diinjak. Yang ironis adalah mereka bukan diinjak. Mereka terjatuh karena terpeleset oleh strategi mereka sendiri. Sini kita bedah, ini penting, karena dari sinilah semua simpulnya terlihat. Apa tujuan mengajak Uzbekistan memboikot? Tidak ada yang tahu. Tidak ada alasan rasional. Tidak ada manfaatnya bagi Uzbekistan. Yang ada hanya sebuah motif kecil yang mudah ditebak. Kalau kami tidak dapat haknya, lebih baik orang lain juga tidak dapat. Ini bukan strategi, ini bukan diplomasi, ini bukan advokasi, ini cemburu. Dan negara-negara lain melihat itu dengan sangat jelas. FIFA melihatnya, Uzbekistan melihatnya, Indonesia melihatnya, Australia melihatnya, Singapura tersenyum kecil melihatnya, karena saat negara lain sibuk bekerja, Malaysia malah sibuk bikin koalisi bayangan, seperti Liga Rahasia Anak Sekolah yang marah karena tidak dipilih jadi ketua kelas. Salah satu hal yang membuat respons Uzbekistan terasa keras adalah karena mereka tidak pernah suka masalah kecil seperti ini. Mereka ini negara yang bangga. Bangga karena bekerja keras. Bangga karena hasil nyata. Bangga karena sepak bola mereka punya pondasi. Jadi ketika datang ajakan untuk memboikot FIFA Series, ajang yang justru membuka peluang besar untuk mereka tampil melawan tim kuat, mereka langsung berkata, "Untuk apa kami boikot?" Ini bukan sekadar penolakan, ini statement. Statement bahwa mereka punya prioritas nyata. Mereka tahu FIFA Series meningkatkan ranking. Mereka tahu turnamen ini mendatangkan sponsor. Mereka tahu exposure global itu penting. Dan yang paling penting, mereka tidak mau federasinya dikaitkan dengan gerakan picik yang tidak berdampak apa-apa. Drama ini juga menunjukkan betapa lemahnya peran AFC. Federasi benua seharusnya bertindak sebagai penengah, pengendali, dan pemberi arah. Bukannya menjadi penonton yang hanya membiarkan drama menjadi lebih besar. Tapi, ya begitulah yang terjadi. AFC seperti wasit yang takut meniup peluit karena pemain yang membuat pelanggaran punya jabatan. Dan ketika AFC pasif, Malaysia makin menjadi-jadi. Mereka merasa punya ruang. Mereka merasa bisa lakukan apa saja tanpa konsekuensi. Padahal ketidakdewasaan seperti ini justru merusak hubungan antar negara. Dan kini akhirnya terbongkar di depan publik global. Bukan oleh rival, bukan oleh media, bukan oleh FIFA, tapi oleh Uzbekistan sendiri. Ini bagian yang sering tidak mau diakui pihak tertentu, tapi faktanya jelas. Indonesia sedang berada di puncak perhatian FIFA. 2 event besar dalam waktu berdekatan, stadion-stadion kelas dunia,
supporter yang mengguncang benua, federasi yang makin terstruktur, infrastruktur yang melejit cepat, finance dan marketing PSSI yang mulai masuk era modern. Apalagi FIFA berkali-kali mencatat bahwa atmosfer penonton Indonesia termasuk yang terbaik di Asia. Ini bukan pujian sepele, ini pengakuan global. Dan di sisi lain ada negara yang sudah bertahun-tahun tertinggal, tapi tidak mau mengakuinya. Mereka tidak bisa menyamai atmosfer Indonesia, tidak bisa menyamai profesionalitas Australia, tidak bisa menyamai kedisiplinan Singapura, tidak bisa menyamai konsistensi Uzbekistan. Jadi ketika semua negara itu dipilih sebagai tuan rumah FIFA Series, mereka mulai bertanya, kenapa bukan kami? Padahal jawabannya sederhana, karena kalian belum siap. Dan ini bukan opini, ini evaluasi objektif FIFA. Federasi lain mulai muak, netizen Asia sudah bosan, media internasional mulai menganggap itu hanya noise. Semua argumen Malaysia selalu kembali ke pola yang sama. Kami dianaktirikan. Keputusan FIFA tidak adil? Harusnya kami dapat tempat itu. Padahal realita lapangannya sangat berbeda. Rumput stadion mereka sering jadi meme. Manajemen pertandingan sering kacau. Federasinya sering ribut internal. Infrastruktur tidak pernah benar-benar stabil. Hasil tim nasional tidak pernah menembus level Asia. Drama boleh besar, tapi prestasi tidak bisa bohong. Dan pada akhirnya yang menentukan bukan keluhan, tapi kerja nyata. Sementara keluhan Malaysia terus naik, kerja nyatanya stagnan. Ini menunjukkan Malaysia tidak hanya mengeluh, tapi berusaha mempengaruhi negara lain. Malaysia tidak hanya merasa dizalimi, tapi mencoba menggagalkan agenda FIFA. Malaysia tidak hanya tidak profesional, tapi mencoba menarik federasi lain ke lingkaran dramanya. Dan yang paling memalukan, mereka gagal total. Tidak berhasil mempengaruhi Uzbekistan, tidak dihiraukan Singapura, tidak digubris Australia, tidak dipedulikan Kazakhstan. Indonesia fokus ke pekerjaannya. Uzbekistan telah membuka kotak rahasia yang selama ini disembunyikan. Dan kini seluruh Asia tahu Malaysia bukan korban sistem mereka adalah sumber dramanya. Federasi lain tidak mau terlibat, FIFA tidak mau diganggu. AFC tidak mampu mengendalikan. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih, sampai jumpa.